Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Kutukan Seribu Lelembut. Sedikit informasi tentang cerita Kutukan Seribu Lelembut. Ini merupakan kolaborasi dari 3 penulis, yaitu QWERTY Pink, Restu Wiratmaja, dan Dioseta. Cerita ini terbagi menjadi 3 sudut pandang yang berbeda, yaitu Gama dan Budi dari QWERTY Pink, Raden Muda dan Raden Angkoro dari Restu Wiratmaja, serta Danan dan Cahyo dari Dioseta. Meskipun mereka memiliki musuh dan permasalahan yang berbeda, nantinya mereka akan dipertemukan di satu tempat yang mengharuskan mereka bertarung bersama melawan sosok terkutuk yang kembali bangkit. Jadi, Kang Selamat sarankan untuk teman-teman semua menyimak cerita ini satu persatu agar dapat memahami alur cerita dan tokoh yang ada di dalamnya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Kutukan Seribu Lelembut. Si pengurang dewa tanpa yakan dan tetap Pemandangan bekas lawang rawa Sukma terbakar membuat Mang Idim semakin sadar bahwa semuanya harus segera berakhir sebelum hal yang sama menimpa tempat lainnya. Jangan dinyalakan lagi senternya, simpan saja. Ki Dudui terus berjalan melewati bekas terbakarnya warung Mbah Jajang yang hanya menyisakan pondasi dari batu yang sudah menghitam. Mang Idim hanya mengerutkan kulit dahinya tanpa mengerti siapa yang sudah menunggunya dari kejauhan. Kepala Ki Dudui hanya mengangguk berkali-kali dengan semakin jelas apa yang ia lihat saat ini. Begitu juga Mang Idim semakin bersiaga karena sudah memasuki bagian dari lawang rawa Sukma. Siapa kek? Orang yang perlu kita ucapkan terima kasih kepadanya, Dim. Lelaki tua hampir seumuran dengan Ki Dudui sedang berdiri mematung. Pandangan matanya kosong menatap ke arah Astana Giridanyang. Dari bagian kelopak matanya itu tidak jarang meneteskan air mata, menjadi jawaban atas apa yang sedang ia pikirkan di malam yang semakin larut itu. Pandangannya tepat menuju ke arah Astana Giridanyang yang berada, dan ia seperti sedang menantikan sesuatu. Tubuh lelaki tua itu seketika berbalik badan ketika mendengar langkah kaki yang semakin mendekat ke arahnya. Golok yang mengikat di tubuh yang tidak kekar lagi itu ia tarik secara perlahan. Siapa kalian? Mbah Jajang mendapati 2 orang dengan mengenakan pakaian kotor yang masih terlihat sisa tanah merah terus mendekat. Assalamualaikum, Mbah Jajang. Ki Dudui telah mendapatkan jawaban atas ikhtiarnya beberapa malam ke belakang di rumah Mbah Asep. Mbah Jajang masih mematung, bahkan ia tidak menyangka lelaki tua di hadapannya itu langsung mengetahui namanya. Sambil terus memperhatikan ke arah Ki Dudui dan Mang Idim, dalam hatinya tidak menemukan satu pertanda bahwa yang kini berada di hadapannya berasal dari keluarga Ningrat ataupun tanah para pendekar. Saya kakeknya Gama dan Budi. Saya mengenal dekat juga Danan, Cahyo, dan mengetahui Raden Muda yang menyembunyikan namanya menjadi Kimpul. Juga dekat dengan Abah maupun Pak Le dan semua yang saya tahu. Ki Dudui menyebutkan ia berasal dari mana dan memperkenalkan namanya beserta memperkenalkan Mang Idim adalah bapak angkatnya Budi. Mbah Jajang seketika kaget ketika semua nama yang Ki Dudui sebutkan adalah orang-orang yang sedang bertarung melepaskan kutukan Seribu Lelembut. Dulu sekali di kampung Ki Dudui berasal, ada seseorang dengan jejak langkah luar biasa. Dari kampung saya berasal mengenalnya dengan sebutan Kilang Samana. Ucap Mbah Jajang karena beberapa malam ke belakang sejak warungnya terbakar,
Ia selalu mengingat nama itu yang pernah diceritakan oleh keluarganya, dan ia hanya satu kali pernah melihatnya ketika masih kecil sekali. Nama yang Abah sebutkan barusan itu bapak kandung saya dan buyutnya Gama. Golok yang dari tadi dipegang tangan Mbah Jajang tiba-tiba ia masukkan lagi ke dalam sangkar. Tubuhnya langsung bersujud di hadapan Ki Dudui. Maafkan saya yang sudah lancang. Ki Dudui memberikan pertanda untuk Mang Idim agar membangunkan tubuh Mbah Jajang. Bangun, Mbah. Sudah tidak perlu seperti itu. Hati saya tidak sebersih Gilang Samana. Ajarannya saya masih ingat. Memandang manusia selalu baik, walaupun sekalipun manusia itu punya tujuan jahat kepada kita. Barusan saya menyangka Ki Dudi orang jahat. Maaf, Hampura Ki. Seharusnya saya yang bersujud di hadapan Mbah Jajang yang sudah membuka jalan begitu penting untuk Gama dan Budi. Saya menyapa untuk mengucapkan terima kasih atas apapun yang sudah Abah bicarakan kepada mereka semua. Ki Dudui menepuk pundak Mbah Jajang agar tidak menundukkan kepalanya. Mbah Jajang semakin meyakini bahwa kejadian beberapa hari kebelakang ketika Gama dan Budi datang ke warungnya adalah bagian dari takdir dan jawaban atas doa-doa yang ia panjatkan, hingga membuat ia seketika menerima musibah itu. Tapi mereka semua dalam keadaan bahaya setelah siluman Lowo Ireng membakar warung dan hutan. Kini mereka ada di atas tanah para pendekar dengan Raden yang gila akan kekuasaan. Bahkan mungkin sudah menguasai kutukan itu. Raden Sengkuni. Itulah alasan kenapa saya meninggalkan kampung Tegal Surup sementara. Karena mereka tidak akan mudah mengalahkan Sengkuni. Malam ini terlalu singkat Ki Dudui. Saya berniat menunggu mereka kembali dengan selamat. Walaupun saya bingung apa yang selanjutnya akan saya perbuat di sisa umur saya yang semakin tua ini. Mang Idim yang dari tadi memperhatikan Mbah Jajang seketika langsung dihadapkan sebuah bukti ucapan Ki Dudui sebelumnya tentang ketulusan yang ada di dalam hati Mbah Jajang. Tugas saya mungkin sudah selesai dari terbakarnya tempat di mana saya bisa memastikan siapa saja yang datang dan keluar dari tanah para pendekar itu. Tidak ada tugas yang selesai dalam hidup ini, Bah. Kecuali kematian sudah menjemput nyawa yang diberikan pencipta. Jika ingin menuruti saran saya, berjalanlah ke arah barat. Semoga sebelum pagi tiba Abah sudah menemukan tujuan baru. Mereka urusan saya dan Mang Idim. Dan satu saat kita akan berjumpa lagi. Percaya itu. Dari pandangan mata Mbah Jajang ia melihat bukan seperti Ki Dudui yang sedang berbicara, melainkan seperti Gilang Samana yang pernah ia dengar ceritanya. Dengan segala ucapan bijaksananya membuat Mbah Jajang bahkan tidak berani lagi membuka mulutnya kecuali menganggukkan kepalanya. Mereka bertiga dengan seksama melihat ke arah suara ledakan yang cukup kencang dari arah Astana Giridanyang. Tidak salah lagi, entah mereka semua yang... Jalan mana yang cepat ke arah sana, Bah? Sana, ke arah sana.
Mereka semua yang mati atau Raden Sengkuni itu bukan kehendak kita, Bah. Terima kasih sekali lagi. Saya harus segera menyusul ke sana. Satu lagi, maaf sebelum saya pergi dan mungkin tidak akan kembali ke tempat ini. Mbah Jajang telah memahami ucapan Ki Dudu yang tidak jauh berbeda dengan Gama dan Budi tentang keyakinannya pada kehidupan dan kematian. Apa, Bah? Cepat katakan. Kutukan Saribula Lembut itu akan selalu diperebutkan sebelum terjadi untuk kesekian kalinya lagi. Melenyapkan adalah cara satu-satunya. Maaf, hanya itu yang saya tahu, Ki Dudui. Ada sebuah alam yang bisa menghempas semua ajian Sengkuni, dan mereka harus mengetahui hal ini. Mbah Jajang semakin meyakini bahwa keturunan Kilang Samana pasti mengetahui cara lain yang membuatnya sedikit lega manakala akan mengikuti saran Ki Dudui untuk melakukan perjalanan ke arah barat. Dengan cepat Mbah Jajang kemudian berbalik arah dari Astana Giridanya untuk meninggalkan tempat yang teramat sangat berharga untuk dirinya. Cepat, Dim. Mereka pasti dalam kesulitan. Apa ledakan tadi pertanda sudah berakhir, Ki? Menjadi penentuan. Sengkuni tidak akan semudah itu untuk menyerah secara konyol, Dim. Nyawa-nyawa dan tumbal kini tidak berlaku kecuali yang menjadi incarannya, yaitu Kimpul dan nyawa mereka semua. Langkah mereka berdua tiba-tiba berhenti begitu saja manakala melihat dari Astana Giridanyang turun hujan. Bukan hujan sembarangan. Ki Dudi sudah mengetahui bahwa hujan itu bagian dari pertolongan yang sedang diterima mereka semua. Batuan yang hancur dari kokohnya reruntuhan Astana Giridanyang menjadi saksi bisu manakala kobaran api amukan luar biasa Raden Sengkuni dengan banaspatinya seketika melenyapkan apapun yang berada di sekitarnya, membuat medan pertempuran yang seharusnya menemukan akhir itu seolah hidup kembali. Tidak akan mudah kalian meninggalkan tempat ini tanpa nyawa. Mereka semua terus menghindar dari panas yang semakin terasa, bak menghitung waktu yang tidak lama lagi panas itu bisa membuat mereka menjadi abu. Walaupun sudah turun dari tadi hujan dari sebuah sendang yang dikendalikan oleh Nyi Sendang Rangu di sekitar mereka, namun tidak membuat kobaran api itu bisa padam semuanya. Gam, jika kita tidak menghentikan dengan cepat ini bahaya. Hujanku tidak pernah berhenti sama sekali sejak tadi. Itu alasan kalian masih bisa bertahan dari panas api ini. Satu-satunya cara adalah melawan, Bud. Kamu siap? Gama terus membacakan amalan dalam hatinya memastikan keselamatan Ki Anam dan Ki Sanca yang terus menghindari serangan Raden Sengkuni dengan Lawo Ireng yang ia kendalikan hingga ia terus melayang. Tunggu, Bud. Belum sempat Budi menjawab ucapan Gama, malah Danan yang lebih dulu dilemparkan oleh cahaya dengan kekuatan Wanasura menyerang ke arah Raden Sengkuni. Hajar dia, Danan! Gam, sekarang. Gama belum mengeluarkan perintah kepada Budi. Ia harus terlebih dahulu memastikan keadaan, apalagi Danan dengan keris raga sukmanya baru saja akan menyerang bagian punggung Raden Sengkuni. Namun dengan pangaweruhnya Raden Sengkuni dapat membaca semua serangan Danan. Hanya seperti itu kekuatan kalian, ah! Dirasa Danan kesulitan, Cahyo langsung bergerak untuk menyelamatkan Danan. Tangannya yang sudah penuh dengan kekuatan Wanasura baru saja akan menghantam tubuh Raden Sengkuni. Malah tangan Cahyo yang mendapat hantaman dari kekuatan Raden Sengkuni hingga ia terkapar di atas tanah. Budi, sekarang arah sayap. Dari bagian samping sayap Lawo Ireng yang terus membawa tubuh Raden Sengkuni, mereka dapat sedikit menemukan celah. Wah, seharusnya sudah mati kalian semua. Ini hanya akan membuang waktu saja.
Budi dengan cepat meloncat ke arah sayap sesuai dengan petunjuk yang Gama berikan. Pisau andalannya tidak lagi berada di balik punggung, melainkan kini ia pegang erat. Rasakan ini! Belum sempat Budi menyayatkan ke arah sayapnya itu, Raden Sengkuni sudah berada di belakang tubuh Budi hingga ia dengan mudah menangkap kaki Budi. Kemudian membantingnya ke arah tanah hingga tubuh dan rambut gondrongnya itu terkapar. Setelah ditahan oleh Cahyo yang cepat bergerak sambil menahan rasa sakitnya. Telat sedikit. Sialan, dia selalu tahu cara kita menyerang. Sulit, Mamang Gondrong. Terima kasih atas bantuan barusan, Cahyo. Aku tidak terlempar keras. Dengan perlahan mereka berdua bangkit dari rasa sakit yang cukup berbekas, namun darah penasaran dan haus akan pertarungan tidak surut dalam diri Budi dan Cahyo. Ini sulit, Danan. Tidak bisa kita mengalahkan Raden Sengkuni dengan siasat yang biasa. Raden Sengkuni tertawa terbahak-bahak penuh kemenangan yang tidak akan lama lagi bisa menghabisi mereka semua yang kini menatap ke arahnya. Tidak ada ilmu yang sempurna. Walaupun kau bisa mengetahui apa yang kami lakukan, aku tidak percaya kau bisa menahan kami. Hujan dari Nyi Sendang Rangu seharusnya tidak berhenti, Gam, agar panas dari kobaran api itu tidak melukai kita. Danan langsung meminta Nyi Sendang Rangu melindungi Cahyo dengan apa yang akan ia perbuat. Teriakan pemanggil Wanasura sudah keluar dari mulut Cahyo begitu lantang. Satu kali anggukan kepala Budi ke arah Gama bagi izin yang ia pinta untuk mengikuti langkah Cahyo, walaupun Gama tidak bisa mengetahui apa yang sedang mereka bicarakan. Namun wajah kesal yang Cahyo tunjukkan kepada Budi sudah bisa Gama artikan. Sempat-sempatnya Gama tidak ingin Budi dan Cahyo bergerak berdua saja menghadapi Raden Sengkuni dengan kekuatan yang sulit untuk mereka berdua taklukkan. Satu kali hembusan nafasnya yang panjang sambil tangannya menggerakkan gelang gengge. Suara gelang gengge dengan 3 kali hentakan kaki Gama di atas tanah membuat Meong Hideng yang sedari tadi berada di dekat kaki Gama langsung menampakkan wujud aslinya. Selesaikan sekarang. Raungan Meong Hideng yang sangat kencang bergerak menyusul Wanasura. Kimpul pun berteriak memanggil Wirangon yang sedari tadi hanya berdiam memastikan keadaan dan mencari cara agar bisa mendapatkan celah ketika pusaka kerangkeng Sukmo ia gunakan tidak sia-sia. Sehingga kini sosok ular besar pelindung Kimpul sudah bergerak menyusul Meong Hideng dan Wanasura. Raden Sengkuni seketika harus menentukan takdir hidupnya malam ini. Ketiga sosok yang tidak sembarangan itu terus mendekat ke arahnya. 3 makhluk berukuran sangat besar semakin bergerak ke arah Raden Sengkuni. Wirangon dengan gerakan cepatnya sudah tiba di belakang tubuh Raden Sengkuni dan hampir mematoknya tanpa ampun. Namun dengan siasatnya patokan itu dapat ia hindari jauh lebih cepat. Giliran Meong Hideng yang menerkam bagian tubuhnya agar Raden Sengkuni tidak dapat memiliki waktu yang banyak untuk berpikir, menahan serangan mereka. Cakaran panjang bak pedang itu segera mendarat ke arah tubuhnya, namun dengan mudah Lawo Ireng yang ia tumpangi itu bergerak cepat dan menabrakkan tubuhnya ke arah Meong Hideng. Sekarang Wanasura. Satu kali pukulan Wanasura mendarat tepat di tubuh Raden Sengkuni, namun tiba-tiba asap berkabut muncul. Tidak ada yang dapat melihat tubuh Raden Sengkuni. Tidak mungkin. Mereka semua kebingungan ketika asap putih itu mulai terbawa angin. Tiba-tiba tangan Raden Sengkuni dapat menahan serangan Wanasura. Tidak mungkin. Yang tercepat hingga yang terkuat dapat ditahannya. Memanglah pantas kalian putus asa. Gama melihat sebuah pergerakan cepat ke arah Raden Sengkuni setelah Budi menunjukkan ke satu arah pada Kimpul. Sebuah goresan luka tiba-tiba mendarat dari samping Raden Sengkuni membuatnya cukup kaget. Sekarang! Secara bersamaan Wanasura dan Meong Hideng dari arah belakang menyerang ke arah Lawo Ireng, mencengkeram bagian sayapnya hingga robek, membuat Raden Sengkuni terjatuh dan bertekuk lutut di atas tanah. Tidak akan lama sayap Lawo Ireng akan pulih. Berjumpaannya dengan Lawo Ireng sejak pertama kali membuat Gama banyak belajar pada siluman itu. Kalian tidak akan lolos dari pengaruhku. Darah dan mayat kalian halal. Teriakan Raden Sengkuni menggema dengan kekesalan penuh emosi dalam dirinya. Aliran darah hitam dan segala ajian yang ia miliki sudah siap ia layangkan. Terlebih malam semakin panjang dan larut.
Sorban yang melilit dari leher Gama sudah sedari tadi ia lepaskan untuk membuat dirinya terlindung dari ajian Pangawaru Raden Sengkuni, agar siasat selanjutnya tidak diketahui oleh Raden yang sudah sangat murka itu. Cepat Kimpul, cari cara. Setidaknya sorban ini bisa membuat kita sementara aman dari Pangawaru. Masih ada kesempatan Gam, walau kecil. Usahakan sekecil apapun. Ingat, ini waktu terakhir kita Kimpul. Semuanya harus selesai. Gama memberikan kenyataan yang harus didengar oleh Kimpul, walaupun dari arahnya Dana dan Cahyo serta Budi. Tiba-tiba Gama melihat Raden Sengkuni mampu membuat mayat Birawa mendekat ke arahnya ketika Wirangon dan Wanasura kembali menyerangnya. Begitu juga Meong Hideng yang tidak ingin ketinggalan dalam pertarungan. Jasad Birawa itu Gam. Jasad Raden Brotoseno juga. Ucapan Kimpul membuat Gama dengan cepat memastikan ajian yang sedang dilakukan Raden Sengkuni, namun ia tidak memahami apa yang akan Raden Sengkuni lakukan sebelumnya, dan kata menyerah belum tumbuh dalam diri Raden Sengkuni. Apalagi itu Kimpul? Pecah sukmo Gam. Raden Sengkuni menggunakan tubuh Birawa dan Raden Brotoseno untuk pecahan sukmonya agar kekuatannya jauh lebih gila. Ketiga makhluk keramat Gama, Cahyo dan Kimpul terpental begitu saja ketika menyerang ke arah Raden Sengkuni. Mana tubuh aslinya? Budi semakin kebingungan yang sudah haus dari tadi untuk segera menghabisi Raden Sengkuni. Banaspati terus berkobar di punggung Raden Sengkuni yang akan segera ia lemparkan panasnya api itu ke arah mereka. Namun Wirangon, Wanasura dan Gama memerintahkan kembali Meong Hideng untuk menghadangnya. Amukan Raden Sengkuni dengan kobaran apinya itu kembali menyerang ke arah mereka tanpa memberikan jeda dan ampunan. Kesabaran dalam tubuh Raden Sengkuni sudah hilang. Yang ia inginkan adalah kematian mereka semua dengan cepat. Danan, bisakah mereka sampai Kimpul menemukan tubuh asli Raden Sengkuni yang sebenarnya? Ucapannya sendang rangu didengar mereka semua sambil Gama terus memastikan keadaan Budi dan mencari keberadaan di mana Ki Anam dan Ki Sanca bersembunyi. Kimpul, sekali lagi, cari tahu mana sosok yang sebenarnya. Sampai kau dapat jawabannya, kita akan pisahkan Raden Sengkuni dan menahannya. Benar, aku juga mendapatkan firasat akan ada petunjuk untuk mengalahkannya. Tapi tanpa Pangawaru aku tidak bisa mengetahui tubuh asli Raden Sengkuni. Di tengah keraguan Kimpul, beberapa pendekar berbaju ningrat menggenggam pundak Kimpul. Kau tidak sendiri. Pasti ada cara untuk mengetahuinya. Kalau bukan seorang Raden Rahardian yang melakukannya, maka tidak ada lagi yang bisa. Orang-orang yang belum Gama kenal itu terus memberikan keyakinan pada Kimpul dan mereka semua sudah setuju untuk memisahkan diri. Terlebih Kimpul sudah setuju dengan tugas yang akan segera ia lakukan, menemukan tubuh asli Raden Sengkuni. Agar mempermudah mereka berpisah, Gama dengan cepat mengibaskan beberapa kali sorban peninggalan Ki Langsamana agar tidak terlihat oleh Pangawaru Raden Sengkuni. Cepat, sekarang. Gama menarik Budi agar tidak ketinggalan dan menahan emosinya. Kibasan sorban yang berada di tangan Gama membawa Budi membuka jalan agar sampai ke arah samping bekas reruntuhan Astana Giridanyang. Sorban itu dapat membuat mereka bertahan beberapa saat dari Pangawaru dan kejaran pecah sukmo Raden Sengkuni. Cepat Gam, kenapa berhenti? Di sana tempat murni terakhir kali aku lihat dalam mimpi beberapa hari ke belakang, Bud. Tidak tahu kenapa tiba-tiba hatiku merasa sakit. Budi sangat memahami perasaan yang sedang Gama alami. Ia perlahan mendekat dan menepuk pundak Gama. Semua ini untuk keselamatan murni. Ayo jalan Gam. Walaupun Budi hampir merasakan sakit hati yang sama, namun jauh di belakangnya wujud Raden Sengkuni terus mencari keberadaan mereka berdua. Iya, mungkin hanya perasaan aku saja, Bud. Tidak ada kuasa yang melebihi Sang Maha Kuasa Gama. Semua kejadian pada kehidupan bagian dari takdir. Ingat itu.
Bisikan suara Kilang Samana tiba-tiba terdengar jelas oleh Gama, membuat ia dengan cepat memahami sesuatu walau tidak membuat rasa sakit hatinya itu hilang dengan seketika. Dari kejauhan lambaian tangan Ki Sanca dengan tongkatnya sudah mereka berdua lihat. Begitu juga dengan Ki Anam yang terlihat cemas. Budi, awas! Tangan Birawa yang sudah dirasuki pecahan sukmo Raden Sengkuni hampir bersarang di pundak Budi. Beruntungnya Budi lebih cepat menundukkan tubuhnya. Sialan! Satu kali sayatan pisau andalan Budi menghujam ke arah tangan itu, namun bukan teriakan kesakitan yang mereka dengar. Kematian Birawa di tangan kalian tidak sia-sia. Raden Sengkuni dengan pecah sukmonya dapat menemukan persembunyian Gama dan Budi, seperti halnya Birawa saat masih hidup dibantu Cinkolo Ireng. Gama menarik tubuh Budi agar menjauh sementara ke arah samping reruntuhan, karena terdapat begitu luas bekas pohon-pohon terbakar dengan tanah lowang yang tidak lagi merah melainkan hitam, bekas terkena amukan Raden Sengkuni. Pecah sukmo memang merepotkan, Gam. Budi sudah ingin berhenti, namun ia lebih memilih ke arah samping bekas reruntuhan Astana Giri Danyang yang sudah luluh dengan kobaran api. Tenang, Bud. Kendalikan diri kamu, jangan buang tenaga sia-sia. Belajar dari melawan pecah sukmo Baron dan Keling yang sudah mati. Kesalahan yang sama jangan kita lakukan. Raden Sengkuni dengan pengawarannya saja begitu kuat, Gam. Sekarang tubuh Birawa yang dia rasuki. Ini gila. Pasti ada cara. Percayalah padaku. Ki Anam dan Ki Sanca dengan cepat mengikuti langkah Budi dan Gama. Ia seperti sudah tahu bahwa arah samping reruntuhan menjadi tujuan mereka berdua. Berhenti! Percuma kalian lari dari kematian. Gam, awas! Budi langsung menggerakkan tubuhnya untuk menahan serangan yang membuat Budi sedikit kebingungan antara Raden Sengkuni atau Birawa. Sebuah tongkat melayang ke arah pecah sukmo Raden Sengkuni dari arah Ki Sanca berdiri, hingga pukulan tanpa wujud itu belum mengenai tubuh Budi dan Raden Sengkuni dengan mudah melibas ular-ular Ki Sanca. Ki Sanca! Tubuh Ki Sanca terpental cukup jauh, bersamaan ular-ularnya dengan mudah disingkirkan, bahkan diinjak-injak oleh tubuh berwujud jauh lebih besar dan kuat, semakin dimanfaatkan oleh pecahan sukmo Raden Sengkuni. Lari, Gam, selamatkan Ki Sanca, aku tahan dia sementara. Satu lagi. Ayo cepat katakan, Bud. Jangan lakukan atau mendekat kepadaku bagaimanapun kejadiannya. Gama memahami rencana dan siasat Budi. Ia langsung berlari ke arah Ki Sanca yang terpental yang sedang dibantu oleh Ki Anam dengan diikuti Meong Hideng di belakangnya. Tubuh ini yang sudah kau buat mati mengenaskan. Aku akan lakukan hal sama kepadamu. Sama persis dengan kematian Birawa. Raden Sengkuni semakin mendekat ke arah Budi. Dua kali pukulan Raden Sengkuni dapat Budi hindari dengan cepat. Budi cukup hafal dengan gerakan sang Raden yang sudah dihadapinya berkali-kali malam ini. Tanpa Budi sadari, arah belakang sekepal tangan dengan tubuh yang sudah menghantam punggungnya dengan kencang, hingga membuat dia terpental semakin dekat dengan pecahan sukmo Raden Sengkuni. Matanya yang menyala hitam dan kepala yang hanya menempel di atas tubuhnya itu seperti akan lepas. Ajian gila. Mati kau bajingan. Tangannya mengeluarkan pedas mati. Satu kali hantaman kaki itu mendarat di tanah, namun membuat pecah sukmo Raden Sengkuni kaget manakala tidak melihat Budi dengan rambut gondrongnya. Dengan cepat ia menyadari tubuh Budi sudah berada di belakangnya. Dengan ajian pengawaruhnya, ia tahu bahwa Budi akan menyayatkan dan memutarkan pisaunya itu tepat di bagian perutnya. Budi sengaja tidak menusukkan pisau andalan itu pada tubuhnya. Ia bahkan kembali menjatuhkan tubuhnya. Padahal untuk bangkit dari serangan barusan memerlukan sisa tenaga yang ia miliki. Kini pisau andalannya itu ia arahkan ke bagian paha dan betis dengan cepat, namun tanpa mengenainya. Satu kali cengkeraman tangan Raden Sengkuni berhasil memegang tangan Budi dengan sangat erat, tidak mau melepaskannya begitu saja. Budi berteriak kesakitan seperti sengaja ia keraskan, padahal ia mampu untuk menggerakkan tangan kanannya yang masih memegang pisau andalannya itu. Aku pikir akan sulit menghabisimu.
Nyatanya sangat mudah. Lakukan cepat. Manusia mana yang malah menantang kematiannya datang? Buang-buang waktu. Raden Sengkuni tidak ingin membuang-buang waktu dan langsung menyerang Budi. Pukulan seperti itu tidak akan membuatku mati. 3 kali sayatan pisaunya bergerak menuju tangan dengan cepat, bahkan membuat Raden Sengkuni merasa heran dengan manusia yang sedang dihadapinya saat ini. Sehingga dengan mudah tangan Budi terlepas dari cengkramannya. 1 kali pukulan tangan Budi membuat Raden Sengkuni mundur beberapa langkah. Bajingan, mati kau! Amarah dan kekesalannya membuat kobaran api kembali hadir di balik punggungnya setelah merasa diremehkan oleh kekuatan tubuh Budi yang murni tanpa bantuan apapun. Tidak seperti diri Raden Sengkuni. Budi, mundur! Budi hanya menatap dingin ke arah pecahan sukma Raden Sengkuni dan berusaha mundur ke arah suara Gama. Bersamaan dengan suara gelang gengge yang Budi dengar begitu nyaring dan hentakan 3 kali kaki Gama membuat Meong Hideng berubah wujudnya menerkam ke arahnya langsung. Kenapa barusan tidak kamu sayatkan Budi bagian perutnya? Agar dia ingat nanti aku yang akan menghabisi tubuhnya dengan cara seperti barusan. Aku sudah tahu ada kelemahan dari pengaruhnya yang hanya dapat membaca tanda bahaya, Gam. Lagian membuatnya mati dengan pecahan sukmo hanya akan berakhir sia-sia. Gama menyetujui cara Budi barusan yang terkadang di luar nalarnya itu, walau dengan sebuah resiko ia harus mengelap darah yang keluar dari mulutnya, darah yang tidak sedikit. Seharusnya Kimpul dengan cepat mengetahui tubuh asli Raden Sengkuni. Tugas kita sekarang menghindar, Bud, dan bertahan. Benar, lihat saja Meong Hideng hanya bisa menahannya. Lain cerita ketika Gama perintah 2 kali. Tapi hanya percuma, Ki. Gama mempertimbangkan kekuatan Meong Hideng yang dirasa akan sia-sia menghadapi pecahan sukmo itu. Raungan Meong Hideng terus menerkam ke arah Raden Sengkuni dengan kobaran api yang kembali membuat Raden Sengkuni tertawa setelah terus-menerus menghindar. Hanya jadi mainan. Binatang biadab ini akan aku bunuh. Raden Sengkuni penuh dengan amarah karena ia tidak bisa leluasa bergerak dan terus melemparkan api ke arah Meong Hideng. Budi menatap Gama dingin mendengar ucapan barusan. Api siput, jangan sisakan apapun. Mata Budi sudah menyala merah. Tatapan dinginnya berubah menjadi amarah ketika perintah Gama bukan lagi masuk ke dalam telinganya, melainkan hati. Langkahnya maju dengan yakin ke arah tubuh pecahan sukma Raden Sengkuni. Tangannya mengepal kuat. Tarik ucapanmu! Meong Hideng yang baru saja mengeluarkan raungan keras ketika mundur setelah diperintah oleh Gama. Bodoh. Budi terus melangkah mendekat hingga jaraknya semakin dekat. Raden Sengkuni sudah mengetahui Budi yang sudah memegang pisaunya. 1 kali lemparan pisau Budi tepat mendarat di bagian dada hingga menancap setengahnya, menembus kulit, tulang, dan bagian daging dada, membuat pecahan sukma Raden Sengkuni kaget karena Budi melepaskan pisaunya begitu kuat dan akurat. Budi dengan cepat berlari ke arahnya. Tendangan telapak kakinya mendarat di bagian dada hingga membuat pisau itu semakin menancap dalam. Peduli dengan pecahan sukmo atau siapapun, dan dari manapun asalmu, ningrat atau dari manapun, tarik ucapanmu. Pisau yang sudah menancap di bagian dada pecahan sukmo Raden Sengkuni itu diangkat oleh Budi. Sebuah titik bekas pisau Budi gunakan untuk menariknya ke bagian atas dada dan dengan cepat ke bagian bawah sampai mengenai perutnya, hingga tubuhnya itu hancur dan semakin mengenaskan. Aku tidak akan mati, bodoh. Kalian yang sebentar lagi akan mati. Siapa memangnya yang akan aku buat mati sekarang? Itu pertanda kedua yang akan aku lakukan pada tubuh aslimu. Setelah kejadian barusan kau mencengkram tanganku. Ingat baik-baik sebelum kau mati. Kau hanya radan lemah dan pecundang dari keluarga hina. Peduli ningrat, kalau kau mau akan aku bunuh siapapun keturunan dan dari mana asalmu berada. Ucapan Budi membuat pecahan sukmo Raden Sengkuni terdiam dengan kobaran api di tangannya yang semakin membesar.
Kenapa diam kau biadab? Kau yang menghina leluhurku. Sakit bukan mendengar hal itu. Kenapa diam? Maju bajingan, lelaki lemah. Pecundang. Lemparkan cepat kobaran api itu. Api itu tidak akan menentukan kematian siapapun. Dirasa Budi sudah tidak terkendali emosinya dan ia akan menghabisi siapapun di hadapannya. Ketika leluhurnya merasa dihina, apalagi ucapannya bak janji yang harus dia tepati. Tunggu di sini, Ki. Budi bisa mati sia-sia. Ucapan Gama tidak dijawab oleh Ki Anam dan Ki Santa ketika dari kejauhan ia seperti merasakan kedatangan seseorang. Susul Budi cepat, Gam. Gama hanya menganggukkan kepalanya, bak perintah yang tidak bisa Budi tolak, apalagi Gama sudah memberikan pertanda kepada Meong Hideng. Menghindar, Bud. Gama sudah dapat memastikan bola api di tangan pecahan Sukma Raden Sengkuni mengarah ke arah Budi. Sebelum bola api itu menerpa tubuh Budi, dengan cepat Meong Hideng menahan bola api dengan tubuhnya. Untuk sekian kalinya usaha Raden Sengkuni untuk menghabisi Budi bertahan, hingga ia benar-benar murka. Menghindar! Bola api itu terus mengarah ke arah Budi dan Gama serta Ki Anam dan juga Ki Sangca dengan sangat agresif. Tidak ada satu kali pun lemparan banaspati itu yang meleset. Sengaja aku memancingnya agar mengamuk. Maaf, Gam. Aku paham. Agar Kimpul cepat menemukan tubuh aslinya. Tapi sampai kapan kita bertahan? Menghabisi pecahan Sukma bukan pilihan. Keadaannya memburuk. Arah samping. Setidaknya pecahan bekas bebatuan itu bisa menahan sedikit kobaran api itu. Budi dan Gama segera berlari ke arah yang ditunjuk oleh Ki Anam. Tidak ada pilihan bagi mereka berdua selain menghindar untuk sementara waktu. Rencana keduaku, Gam. Kalau Kimpul masih lama menemukan tubuh asli Raden Sengkuni, aku hadapi pecahan Sukma itu semampuku. Budi sudah melihat semakin jelas sengitnya pertarungan Meong Hideng yang menahan serangan Raden Sengkuni. Namun Ki Anam dan Ki Sanja tiba-tiba menundukkan kepalanya ke arah belakang dari reruntuhan, tepatnya ke arah leweng Rawa Sukma, di mana Danan dan Cahir sedang melawan pecahan Sukma lain Raden Sengkuni. Mundur, Budi. Budi masih terdiam, bahkan satu langkah kakinya akan melangkah maju karena melihat Meong Hideng sudah semakin terpojok. Kakek Mang Idim itu, Gam. Budi tidak percaya Ki Dudui dan Mang Idim sudah berada di dekat Ki Anam dan Ki Sanca yang menundukkan kepalanya. Gama dengan cepat menarik bahu Budi untuk berlari ke arah Ki Dudui, apalagi setelah kobaran api besar melayang ke arahnya, membuat Ki Dudui hanya memandang tajam ke arah pecahan Sukma Raden Sengkuni. Gama mencium tangan Ki Dudui, namun Gama merasa heran dengan pakaian Ki Dudui dan Mang Idim yang sudah penuh dengan bekas tanah merah. Apa yang terjadi, Kek? Bagaimana keadaan Murni? Ki Dudui tidak langsung menjawab ucapan Gama. Ia terus saja memandang tajam ke arah Meong Hideng yang semakin brutal menahan kobaran api. Mang, keadaan Murni bagaimana? Murni urusan belakangan, Gam. Sebentar lagi Jagat akan datang menjemput. Ki Dudui menepuk pundak Gama dan melihat sorban yang sebelumnya menjadi bekal untuk Gama yang masih berada di tangannya. Maksudnya, Kek? Gama belum paham. Budi langsung meminum satu botol air yang diberikan Mang Idim, lalu diberikan juga kepada Gama. Di alam ini Raden Sengkuni dengan pengawal rohnya akan sulit ditumbangkan. Namun beda cerita jika kalian masuk ke alam jagat Segoro Demit. Lihat. Ki Dudui menunjuk ke arah pecahan Sukma Raden Sengkuni. Mas Jagat, benar. Dia baru saja datang. Itulah kenapa kakek datang. Beruntungnya tidak terlambat. Budi, Gama, ayo cepat.
Mas Jagat dengan kabut tebalnya bak pertanda bahwa gerbang itu sudah ia buka untuk menjemput mereka berdua. Meong Hideng tiba-tiba berlari ke arah Gama, meninggalkan pecahan Sukmo Raden Sengkuni yang sudah tertunduk. Dengan sebuah sayatan panjang di wajahnya bekas kuku panjang Meong Hideng yang bak pedang panjang itu. Budi dengan cepat berlari ke arah Mas Jagat yang sudah melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Bagaimana keadaan Murni? Selesaikan satu persatu. Setelah itu kamu akan tahu. Banyak warga kampung Tegal Surup yang kini mengalami petaka yang sama seperti Murni. Jangan sampai kutukan itu jatuh dan diperebutkan. Ucapan Ki Dudui sama sekali tidak menjawab pertanyaan Gama. Terlebih dengan penasaran Gama dalam benaknya. Pada keadaan ini, Ki Dudui dan Mang Idim dengan baju yang dikenakannya penuh dengan bekas tanah. Biarkan kakek menahan di sini bersama Ki Anam dan Ki Sanca serta Mang Idim. Cepat selesaikan. Ucapan Ki Dudui membuat Gama berlari sangat kencang ke arah Mas Jagat, diikuti Meong Hideng dan sudah ada Budi yang menunggunya di dekat asap kabut yang semakin tebal. Harusnya ini terakhir Sengkuni hidup. Gama mendapati perasaan lain ketika melihat terakhir ke arah Ki Dudui, seperti ia sangat penasaran akan satu hal yang belum dapat ia tanyakan barusan. Mas Jagat sudah menganggukkan kepalanya ke arah Budi dan Gama ketika mereka semua masuk ke dalam kabut tebal. Mas, benar Gam, kita akan menuju alam jagat Segoro Demit. Mereka semua sudah menunggu, termasuk Raden Sengkuni dan semua pecahan sukmonya. Budi langsung tersenyum dingin bahwa ini adalah hal yang ia nantikan dari tadi untuk segera menguliti tubuh Raden Sengkuni dan membuktikan semua ucapannya. Di alam sana semua tidak terbatas ruang dan waktu. Dan satu lagi, jagat Segoro Demit punya kesadarannya masing-masing. Maka kendalikan diri kalian. Tiba-tiba kabut itu menipis dengan sendirinya, memperlihatkan Danan, Cahyo dan Kimpul yang sudah berdiri tidak begitu jauh dengan kedatangan Gama dan Budi yang sangat dinantikan oleh mereka. Tanpa perintah, tiba-tiba Meong Hideng bergerak dengan liar, bahkan Gama merasa tidak membunyikan gelang gegenya. Namun ucapan Mas Jagat langsung membuahkan bukti. Kendalikan Meong Hideng, Gam. Sulit, Bud. Jangan buang waktu di alam ini, Gam. Cepat. Baik, Nan. Aku paham. Gama langsung mengikuti langkah dingin Budi ke arah Raden Sengkuni ketika Kimpul dengan kerisnya langsung menahan pecahan sukmo satunya Raden Sengkuni. Satu kali serudukan kepala Meong Hideng membuat Raden Sengkuni terpental. Mana suaramu, Raden yang terhormat? Bud, kita tidak punya waktu lama. Cepat selesaikan. Buktikan dua pertanda yang sudah kamu lakukan pada Raden Sengkuni sekarang. Perintah sudah terdengar jelas oleh dua telinga Budi. Begitu juga dengan Meong Hideng yang tidak Gama sangka kini semakin liar tanpa mampu Gama perintah sepenuhnya. Pecahan sukmo Raden Sengkuni semakin dekat dengan tubuh Budi. Ia tidak dapat lagi menggunakan pangawaruhnya di jagat Segoro Demit. Ia bahkan seperti kebingungan tiba-tiba berada di alam itu. Satu kali lemparan pisau Budi tepat mengarah ke bagian dada Raden Sengkuni. Pisau itu langsung menancap tepat di bagian dadanya. Aku tidak pernah sesumbar apapun dalam bentuk ucapan, karena penebusan ucapan adalah bukti. Masih ingat dengan pisau itu? Ucapan Budi dingin tidak membuat Raden Sengkuni menjawab sepatah kata pun. Tubuhnya hanya sedikit menunduk dengan pisau di arah dadanya. Tendangan kaki Budi semakin menancapkan pisau andalannya itu semakin dalam. Dengan cepat Budi tarik perlahan hingga pisau itu dengan cepat ia sayatkan di bagian perut Raden Sengkuni dan memutarkannya di bagian pinggangnya tanpa ampun. Ucapanku adalah pertanggungjawaban. Tidak akan salah pisau ini bersarang. 3 kali sayatan kini bersarang di bagian paha dan betis Raden Sengkuni hingga ia benar-benar berlutut di hadapan Budi. 1 kali tancapan kembali bersarang di tengah dada Raden Sengkuni, namun kali ini pisau itu didorong oleh lutut Budi hingga menancap semakin dalam. Siapa sekarang yang menunggu kematian? Aku atau kau? Budi menghantamkan kepala tangannya sekuat tenaga ke bagian punggung Raden Sengkuni, sama halnya dengan apa yang sebelumnya Budi terima.
Pecahan sukmo Raden Sengkuni dengan seketika terkapar, namun pisau dari arah dadanya itu terdorong dengan sendirinya. Bersamaan tubuh Raden Sengkuni mengenai tanah dengan kuat hingga pisau itu menembus bagian dadanya, dan ujung pisau andalan Budi dengan bagian ujungnya yang tajam itu perlahan terlihat keluar dari arah punggung. Tubuh itu hanya terkapar namun bisa sedikit bergerak. Budi, cukup. Kemari. Kimpul dengan cepat dan tidak luput dari kedua mata Gama berhasil menancapkan kerisnya ke arah tubuh asli Raden Sengkuni. Budi hanya tersenyum dingin. Ia dapat menebus semua ucapannya bak sebuah janji yang tidak dapat ia ingkari sekalipun. Jangan hiraukan yang lain. Habisi Sengkuni yang tertancap kerangkeng sukmo itu. Itu tubuh aslinya. Mendengar isyarat itu, Gama mengalihkan serangan Meong Hideng ke arah sosok Raden Sengkuni yang tertusuk sebuah pisau pusaka milik Kimpul. Budi, serang bersama yang lain. Tanpa aba-aba, secara bersamaan Meong Hideng dan kera raksasa Wanasura menggigit dan mencabik-cabik sayap Raden Sengkuni dengan beringas. Terkutuk kalian. Kalian tidak akan bisa membunuhku. Namun mereka semua tahu itu tidak benar. Wanasura dan Meong Hideng menghantam Raden Sengkuni ke tanah. Ia mencoba berdiri dan memanggil semua pecahan sukmanya. Budi, sekarang inilah akhir riwayatmu, Raden terhormat. Budi menancapkan pisau andalannya ke atas kepala Raden Sengkuni bersamaan dengan keris raga sukma dan kerangkeng sukma yang ditancapkan kembali oleh Danan dan Kimpul. Pagi dengan takdirnya di muka bumi ini tidak akan lama segera datang membawa kehangatan. Ketika cahayanya perlahan terbit dari sebelah timur, saat ini hanya gelap yang semakin memudarnya telah menjadi saksi bisu. Menyaksikan dua tubuh manusia sedang terbaring lemah, masing-masing matanya terpejam lelap. Tak jarang tubuhnya ikut bergetar beberapa kali ketika roda 4 kendaraannya sudah tidak mudah lagi itu membawa tubuh mereka berdua melintasi jalanan berlubang. Pelan-pelan saja, Bahasep. Cukup sampai di sini. Di depan berhenti saja. Maksudnya, Ki, maaf. Memang sudah tidak terlalu jauh menuju kampung. Tapi keadaan Pak Gama dan Budi bagaimana? Bahasep semakin kebingungan sementara motor yang dikendarai Kangkus menuju kampung sudah melesat sejak tadi. Ki Dude hanya menganggukkan kepalanya tanpa menjawab ucapan sepas Bahasep. Ia sudah mendapatkan sebuah keputusan dalam dirinya. Setelah dalam hatinya itu menerima sebuah pesan dari Ki Sanca dan Ki Anam. Tidak apa-apa, Pak. Sudah berhenti saja turuti perintah Ki Dudui. Dengan begitu, warga kampung tidak akan mencari Gama dan Budi untuk sementara waktu saat kepulangannya ke rumah Bahasep. Mang Idim tidak bertanya lagi pada keputusan Ki Dudui yang pasti ia akan segera memangku tubuh Gama atau Budi saat ini juga. Roda 4 mobil bak segera menepi. Bahasep keluar dari kemudi dan langsung membantu mengangkat tubuh Gama dengan tangannya yang masih memegang erat gelang GG-nya. Dan sorban masih mengikat di bagian lehernya, sementara Mang Idim mengangkat tubuh Budi. Apa Pak Gama sudah tahu keadaan Murniki sejak keluar dari Astana Giridanyang? Bahasep semakin cemas karena ia hanya ditugaskan Ki Dudui untuk menjemputnya dan sudah menyetujui satu waktu yang ditentukan oleh Ki Dudui. Belum, Mbak. Belum sama sekali. Belum saya kasih tahu apapun. Biarkan mereka berdua pulih sebelum matahari pagi meninggi. Abah jaga kondisi warga kampung. Secepatnya saya akan menyusuri Walungan dan sampai ke sana. Ki Dudui terus berusaha menguatkan hatinya manakala ia harus menerima segala risiko yang sedang dirasakan cucu tercintanya. Baik, Ki. Abah paham. Sudah tidak terlalu jauh dari kampung jika berhenti di sini. Bisa masuk melalui jalan Astana Jengjing. Bersama dengan Ki Dudui memapah tubuh Gama sekuat tenaganya dan Mang Idim berusaha lebih keras memapah tubuh Budi, mobil bak tua yang Bahasep pinjam dari kampung tetangganya itu melaju kembali.
Turun saja Dim ke bawah, cepat. Biar saya bantu Ki. Maaf. Suara tegas Ki Sanca mampu membuat Mang Idim berbalik badan. Begitu juga dengan Ki Anam yang mendekat ke arah Budi, membuat Mang Idim seketika memahami kenapa Ki Dudui ingin berhenti di tempat ini. Baringkan saja di tepi walungan Dim. Kondisinya buruk. Jauh lebih buruk jika kutukan itu menjadi bahan rebutan, semakin menimpa kampung yang lain atau murni-murni yang selanjutnya. Maksud Taki, murni-murni selanjutnya dengan pakaian Ki Dudui dan Mang Idim bekas tanah merah. Apa murni sudah? Derasnya walungan Lewikolo dengan suara gemuruh air yang menerpa bebatuan itu seolah ingin menceritakan kepada Ki Sanca apa yang sebenarnya telah menimpa Murni. Terlebih dari ujung menuju kampung Tegal Surup, hulu walungan itu menjadi saksi awal sebelum kutukan itu menimpa Murni. Di alam jagat Segoro Demit beberapa waktu yang lalu, Raden Sengkuni hanya bisa terdiam kaku merasakan semakin dalam tertancapnya pusaka kerangkeng sukmo milik Kimpul tepat di bagian dadanya. Tak jauh berbeda dengan sang Raden, bagian sayap Lawo Ireng sudah hancur lebur setelah menerima serangan Meong Hideng dan Wanasura. Bahkan amukan Meong Hideng jauh lebih liar dan tidak mudah Gama kendalikan. Cakaran kukunya bak pedang panjang tidak lagi melesat mendarat pada Lawo Ireng. Ajian pemutih raga mampu melenyapkan kutukan dan segala ajian serta darah yang mengalir dalam tubuh Raden Sengkuni hingga semua pecahan sukmanya hanya berakhir dengan sia-sia di alam ini. Treningrat akan terus memperebutkan tahta ini. Kutukan yang akan selalu diperebutkan. Itulah kutukan yang sebenarnya. Suara terakhir Raden Sengkuni membuat Gama dan Budi memahami langsung yang keluar dari mulutnya itu. Terlebih Gama semakin sadar bahwa keadaan Murni di kampung Tegal Surup adalah sebenar-benarnya korban dari kegilaan Raden yang sudah berada di ujung hidupnya. Bahkan darahnya adalah makanan yang harus siap disajikan kepadanya. Kedua mata Raden Sengkuni melotot sekuat tenaga. Ia sudah tidak bisa bergerak sedikit pun dengan pandangan matanya yang tajam. Sudah tergambar jelas sebuah siksaan sebenarnya di alam lain yang sudah menunggu kematiannya. Kekuasaan menghalalkan segala cara dan segala ambisinya yang telah banyak memakan korban. Juga kekacauan itu hanya berakhir sia-sia. Kalian akan menanggung resikonya. Ancaman dari seseorang yang sedang dijemput ajal hanya ucapan sia-sia. Sebuah ampunan tidak akan menyelamatkan apapun untuk dia. Bud, hati-hati. Ada yang datang. Gama heran dan langsung merasakan panas pada gelang gengge yang berada dalam genggaman tangannya, beserta sorban peninggalan Kilang Samana yang sudah kembali mengikat di lehernya. Bahaya ini. Budi juga merasakan sebuah ancaman dan merasakan sesuatu dari segala penjuru alam jagat Segoro Demit. Kimpul yang sedang memperhatikan akhir dari hidup Raden Sengkuni langsung melirik ke arah Gama, Budi, dan Danan. Begitu juga dengan Cahyo. Pertarungan barusan memancing kedatangan makhluk-makhluk lain dengan berbagai wujud, Gam. Ingat, ini jagat Segoro Demit. Kedua mata Budi memperhatikan sekitar. Begitu juga dengan Gama, sudah mendapati dari segala penjuru bermunculan makhluk-makhluk yang bahkan baru pertama kali ia lihat. Membuat ia mundur beberapa langkah dan menahan pundak Budi agar tidak bergerak. Beruntungnya satu kali perintah Gama pada Meong Hideng membuatnya berubah wujud dan berlari terpincang-pincang ke arah Gama. Nyi, Mas Jagat, kembalikan mereka ke alam manusia. Teriakan Danan membuatnya senang rangut dan Mas Jagat langsung bergerak dan memahami perintah Danan. Seketika itu Danan dan juga Cahyo langsung menaiki tubuh Wanasura dan bersiap menghadang makhluk-makhluk itu. Danan, kami akan menyusul setelah menahan mereka. Pergi. Tapi kami sudah pernah tinggal di alam ini cukup lama. Sangat berbahaya bagi kalian untuk terlalu lama berada di tempat ini. Mas Jagat langsung mengucapkan ilmu yang dirapalkannya dalam hati, hingga sebuah portal penuh dengan kabut tebal seketika hadir. Cepat, ayo,
Gama menarik tubuh Budi yang masih terkesima melihat makhluk-makhluk yang dengan cepat ditahan oleh Dana dan Cahyo agar tidak mendekat ke arah portal itu. Begitu juga dengan Nyi Sendang Rangu yang berusaha memperhatikan portal itu. Cepat Kimpul! Gama paham Budi dan Kimpul enggan meninggalkan Dana dan Cahyo begitu saja, apalagi Gama melihat keadaan Mas Jagat semakin melemah setelah membuka portal tersebut. Cepat pergi! Perintah Mas Jagat membuat Gama, Budi, dan Kimpul masuk ke dalam tebalnya kabut hingga keadaan mereka tanpa disadari melemah dan pandangan mata mereka seketika berubah menjadi kabur. Reruntuhan Astana Giridanyang, Bak tidak mempunyai lagi kekuasaannya, tempat yang diagungkan oleh Raden Sengkuni dengan prasasti tulisan mantra-mantra yang terukir di atas bebatuan itu. Kini sudah hancur lebur, luluh lantah berserakan di atas tanah yang hitam akibat amukan api Banaspati sebelumnya. Menjadi tempat kedua yang hancur setelah Leweng Rawasukmo. Seharusnya mereka bisa kembali. Dalam hati Ki Dudui tidak pernah lagi berhenti mengucapkan zikir dengan pakaian penuh tanah merah yang kini sudah basah dengan banjiran keringat memenuhi tubuh tuanya yang terus diterpa angin dini hari menuju pagi. Mereka semua menanti Gama, Budi, dan Kimpul kembali dengan terus menjaga tempat itu tidak tersentuh lagi oleh makhluk-makhluk dari Traningrat yang semakin tertarik memperebutkan tahta tertingginya di tempat yang sudah hancur itu. Di sana mereka. Mang Idi melihat asap kabut yang tebal itu semakin menipis terbawa hembusan angin hingga terlihatlah Gama, Budi, dan Kimpul yang terbaring di atas tanah. Orang-orang berpakaian jauh lebih rapi langsung berlari ke arah Kimpul dan membawanya dengan sesegera mungkin setelah berpamitan kepada Ki Dudui. Sementara Mang Idim dan Ki Dudui terus mendekat ke arah Gama. Budi. Gama memegang gelang genggenya semakin erat. Tenaganya seketika terkuras habis setelah kembali dari jagat Segoro Demit. Gam, tahan. Budi memaksakan tubuh Gama itu untuk berdiri, namun tenaganya sudah berada di ujung tanduk hingga ia dapat sedikit merangkak untuk memastikan keadaan Gama tanpa memperdulikan tubuhnya sendiri. Kimpul aman, sudah dibawa oleh orang-orangnya, Gam. Budi tak kuasa lagi menahan tubuhnya yang jauh semakin melemah. Bahkan ia baru sadar bahwa alam sebelumnya dapat menguras seluruh tenaganya. Seketika ia sadar dengan ucapan Danan yang langsung berbuah bukti tentang alam tersebut. Gama merasa tenang walau dalam dirinya sekarang merasakan sesuatu yang baru saja ia alami, seolah pikirannya berat dan tubuhnya semakin melemah sambil kedua matanya memandang ke arah langit-langit gelap. Gama, Budi, tahan, cepat minum. Bersamaan dengan suara Mang Idi mendekat dan air bergerak masuk ke dalam tubuhnya, saat itu juga mata Gama dan Budi terpejam. Mereka berdua tidak mampu menahan lagi keadaan tubuhnya yang seolah-olah hancur lebur tanpa tenaga. Murni bagaimana, Kek? Belum sempat ia mendengarkan jawaban dari Ki Dudui, tubuhnya sudah tidak sadarkan diri. Ia hanya merasa sedang diangkat oleh langkah kaki yang lemah. Bahkan perkataan Mang Idim dan Ki Dudui yang semakin cemas itu perlahan luput dari indera pendengarannya saat ini. Semua kekuasaan harus ada yang menjadi korban, Gama. Saya mengalami itu semua. Suara Kilang Samana Gama dengar dengan perlahan walaupun tenaganya tidak mampu merasakan lagi kemana tubuhnya itu dibawa dengan langkah perlahannya. Hanya ia semakin terpejam lelap. Maksudnya, Buyut, kutukan sari bola lembut itu masih akan diperebutkan mereka. Dengarkan ini baik-baik soal perkara ini, Gama. Saya ingin kamu tahu apa yang dulu pernah saya saksikan. Gama hanya menganggukkan kepalanya. Dalam terpejamnya mata Gama, gambaran sebuah singgasana ala kadarnya hingga paling megah kini tergambar jelas. Beberapa keluarga, termasuk keluarga Ningrat sekalipun, sudah menyimpan segala jenis kesaktian dan ajian yang sangat berbahaya di satu tempat, termasuk di astana itu. Semakin terkubur dalam, semakin dicari oleh manusia untuk memperkuat tahta hidup oleh ilmu yang akan bisa dihadang oleh waktu.
termasuk ilmu sari bola lembut dan kutukan itu, Buyut. Kalau begitu, kutukan itu tidak akan benar-benar lenyap. Gama semakin memahami apa yang sudah ia lewati di atas tanah para pendekar, dan begitu ambisinya Raden Sengguni, Gilang Samana hanya tersenyum sambil mengelus kepala Gama yang mulai memahami rasa mengerti dan penasaran Gama. Itu kutukan bisa benar-benar hilang untuk sementara waktu. Bisa jadi kembali ke tempat lain yang belum diketahui. Dunia dan seisinya harus diingat penuh dengan misteri. Tapi untuk sekarang harus ada yang berangkat menuju alam keabadian setelah kehidupan, agar tidak ada korban kematian yang semakin banyak. Gama seketika terdiam ketika gambaran Murni yang sedang menahan rasa sakit tergambar jelas. Namun tiba-tiba Murni tersenyum ke arah Gama dengan tubuh yang hanya tersisa tulang tanpa daging-daging sedikit pun. Sebuah senyum tulus seperti tidak menahan rasa nyeri sedikit pun. Buyut, korban yang dimaksud apa salah satunya adalah Murni? Setidaknya perkara hidup dan mati bukan di tangan mereka, tapi kekuasaan yang maha menciptakan kehidupan dan kematian itu, Gama, jangan paksakan dan melawan tubuh kamu. Dengarkan ucapan kakek baik-baik, Gam. Kondisi kamu memburuk, tahan. Gama hanya bisa mendengar untuk sesaat ini tanpa mampu membuka mulutnya sedikit pun. Dengan pasrah Gama hanya mampu menuruti ucapannya ia kenal, yang berasal dari mulut Ki Dudui. Ujung kampung Tegal Surup Walungan Lewi Kolot, embun-embun yang hingga pada setiap dedaunan di samping derasnya air Walungan Lewi Kolot belum membuat Gama dan Budi sadarkan diri. Perintah kepada Ki Anam dan Ki Sanca untuk kembali ke Leweng Sancageti dan Telaga Mayit sudah Ki Dudi berikan. Walau dengan berat hati mereka harus pergi dengan sesegera mungkin meninggalkan keturunan Gilang Samana yang semakin memburuk. Usapkan, Dim. Tubuh Gama dan Budi sudah terbaring di tepian sungai. Beberapa kali mulutnya sudah menerima air minum yang Ki Dudui berikan. Seharusnya sebentar lagi sadar, Ki. Suara ayam berkokok sudah terdengar nyaring, memberikan pertanda sinar mentari dari arah timur itu akan segera hadir dengan sendirinya. Ini sudah saatnya. Satu kali tangan Ki Dudi bergerak ke arah air Walungan Lewi Kolot. Air itu ia usapkan pada wajah Gama dan Budi. Kemudian dengan mengenakan sorban Gilang Samana diusapkannya ke arah wajah Budi terlebih dahulu. Kedua mata Budi tiba-tiba terbuka dengan perlahan. Pandangannya langsung menyaksikan wajah cemas Ki Dudi dan Mang Idim. Sementara pendengaran pertamanya adalah suara derasnya walungan di samping telinganya. Kakek. Budi terbata-bata, bahkan ia cukup kaget ketika semakin jelas melihat dirinya kini berada. Tahan, jangan paksakan bicara, Bud. Bangun dengan perlahan. Gamake, dari aliran sungai ini kebaikan itu berasal. Maka dari sungai ini juga malapetaka itu tiba pada Murni hingga membawa kamu dan Gama harus menghadapi yang berdekatan dengan kematian. Sebentar lagi Gama sadar. Tahan ini untuk memulihkan lebih cepat kondisi kamu, Bud. Mang Idim mengusap punggung Budi. Rasa nyeri langsung menyelimuti diri Budi tanpa ampun. Namun ia memahami tidak boleh ada yang ikut terbawa dari kejadian semalam. Ki Dudi berbisik perlahan sebuah amalan ke arah telinga Gama dengan perlahan secara bergantian. Ikuti ucapan kakek, Gam. Itu akan membuat kamu sadar. Jangan dilawan apapun juga yang ada di dalam tubuh kamu. Diam cepat. Teriakan suara Gama keluar sangat kencang. Bahkan meong hidung yang muncul dari arah leweng langsung berlari ke arah Gama dengan terpincang-pincang. Seketika mengusapkan kepalanya itu di bagian kaki Gama. Gam,
Tahan, Gam. Mang Idim sudah berada di balik tubuh Gama dan Ki Dudui tepat berada di depan bagian dada tubuh Gama. Mulut Gama seketika terbuka bersamaan dengan kedua bola matanya yang melotot. Tahan pertanyaan kamu tentang Murni. Ayo kita jalan sekarang sebelum matahari semakin meninggi dan warga kampung ada yang mengetahui. Pandangan bola mata Gama terus menelaah tentang keberadaannya saat ini sambil terus ia mengartikan semua ucapan Ki Langsamana dalam mimpinya. Bahkan Ki Dudui seolah mengerti apa yang akan segera ia tanyakan barusan. Gama memberikan pertanda pada Budi tentang pakaian Ki Dudui dan Mang Idim yang penuh dengan tanah merah itu, namun Budi hanya menggelengkan kepalanya berkali-kali. Sebentar lagi kalian tahu. Mereka menyusuri walungan Lewi Kolot untuk sampai di kampung Tegal Surup yang tidak terlalu jauh itu. Kosong, kek. Bagaimana keadaan warga kampung? Gama hanya melihat bebatuan sungai dan kayu-kayu tempat mencuci itu terlewati aliran sungai yang deras tanpa ada satu warga pun pagi ini yang beraktivitas di tempat itu. Keberanian mereka telah hilang bersama rasa ketakutan yang semakin tinggi, Gam. Seharusnya kutukan itu telah tiada di kampung ini. Imbas dari ketakutan apa yang menimpa Murni mempunyai imbas yang tidak biasa, Bud. Mereka berempat dengan sesegera mungkin meninggalkan tempat satu-satunya sebelum malapetaka menimpa Murni digunakan untuk beraktivitas di walungan Lewi Kolot yang sudah tidak pernah dijamah warga kampung sejak Murni sakit sampai saat ini. Aku sudah tidak sabar melihat kondisi Murni. Kondisinya sudah tenang, Gam. Sinar mentari dari arah timur sudah menyelinap di antara pepohonan jengjing yang menjulang tinggi. Bagi Budi, ia masih ingat saat malam itu hampir menghabisi suruhan Raden Sengkuni di tempat ini. Bahkan matanya terus berkeliling memastikan keadaan. Ki Dudui langsung menepuk pundak Gama dengan perlahan, sementara Budi langsung menjatuhkan tubuhnya hingga duduk bersimpu ke arah astana jengjing. Sebelum kakek pergi ke astana Giridanyang, pemakaman Murni baru saja selesai. Bahkan kakek dan Mang Idim yang mengantarkannya sampai liang lahat, Gam. Tubuh Gama langsung mematung. Pandangan lemahnya ke arah kuburan bertuliskan nama Murni bin Asep Sudirman sontak membuat air matanya terjatuh begitu saja. Jadi malam itu juga Murni meninggal, ke? Dengan pakaian kakek penuh bekas tanah merah. Itu tanah kuburan. Benar, Gam. Murni mengambil takdirnya. Mereka berjalan ke arah kuburan Murni diikuti Mang Idim karena Budi hanya berdiam duduk bersimpu saja dari kejauhan. Teriakan suara Budi menggema ke seluruh astana jengjing. Suaranya bak kekecewaan dan untuk kesekian kalinya lagi Budi harus melihat tanah kuburan yang menumpuk hingga mengulas masa lalunya yang pahit. Gama gagal. Gama meneteskan air matanya. Tubuhnya perlahan jongkok di dekat kuburan Murni. Tangannya mengepal tanah merah kuburan itu dengan erat sekuat tenaga. Gagal menyelamatkan Murni bukan berarti kita gagal menyelamatkan banyak nyawa warga kampung ini, Gam. Seketika pandangan wajah Gama melihat ke arah Ki Dudui. Takdir hidup dan mati bukan perkara gagal dan berhasil. Murni pahlawan untuk kutukan dalam dirinya sendiri, Gam. Takdir juga rela mengambil nyawanya hingga nyawa-nyawa yang lain selamat. Ki Dudui mengelus pundak Gama, sementara Mang Idim hanya memeluk tubuh Gama yang mulai melemah karena kondisinya belum pulih. Katakan semua keturunan Sengkuni siapa saja, kek, akan Budi kirim ke tanah yang sama seperti Murni. Ki
Ki Dudi hanya tersenyum mendengar ucapan Budi penuh amarah dengan rambut gondrongnya yang sudah sangat berantakan itu. Tanpa kamu dan Gama, kalian berdua harus ingat perihal ini. Kakek hanya mengingatkan saja. Ki Dudi perlahan merangkul tubuh Gama dan Budi yang sedang berjongkok di hadapan kuburan murni, membuat Budi dan Gama melihat ke arah Ki Dudi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap-tiap orang yang berjiwa akan merasakan mati. Misteri itu mengikuti kita setiap langkah termasuk murni. Gama langsung mengelap air matanya, begitu juga dengan Budi yang menganggukkan kepalanya sambil meredam amarahnya. Murni menyelamatkan nyawa warga kampung dari kutukan, walau ia harus menerima sakit teramat pedih. Semoga menjadi bekal amal ibadahnya. Mereka tidak dapat menerima dengan mudah pada cara kematian Murni, namun mereka selalu percaya takdir hidup manusia lahir sudah lengkap bersama dengan kematiannya. Alhamdulillah kirain belum sampai. Saya nunggu dari tadi, Ki. Rencananya saya sama Kus mau menyusuri sungai, takut terjadi apa-apa. Mbah Asep langsung memperhatikan ke arah Gama dan Budi. Pandangan matanya seolah tidak percaya dengan apa yang sedang ia lihat sekarang pada keadaan mereka berdua. Dengan masing-masing matanya masih tersisa sedikit air mata setelah memandang ke arah nisan kuburan Murni. Cepat sekali pulihnya. Mbah Asep, bantu Gama dan Budi ke rumah. Mereka hanya baru tahu Murni sudah meninggal saja. Ada banyak hal yang belum mereka ketahui. Apalagi, Kek? Gama semakin penasaran, walau perlawanan dalam dirinya untuk menguatkannya berdiri kalah dengan kesadarannya. Seketika tubuh Gama dan Budi tergeletak begitu saja dengan lemah, membuat Mang Idim, Kangkus, dan Mbah Asep dengan segera memapah tubuh mereka berdua. Sebelum ada warga kampung yang tahu, cepat bawa. Gama hanya mampu mendengar ucapan Ki Dudi. Segenap dirinya sudah tidak mampu lagi melawan, namun ia kini memahami bahwa Ki Dudi menyandarkannya di tepian walungan Lewi Kolot untuk melihat langsung. Ucapan selamat datang pada kepulangannya ke kampung Tegal Surup dengan melihat langsung kuburan Murni. Aturannya sama dengan yang sudah-sudah, Gam. Bereskan semua sebelum meninggalkan ini kampung. Sama dengan saya dulu ketika datang ke satu tempat. Baru saja Gama akan membuka mulutnya untuk bertanya kepada Kilang Samana, namun usapan tangan malah mendarat di wajahnya hingga ia semakin terpejam, semakin lelap. Waktu berjalan seperti takdir pada kehendaknya. Tidak ada yang mampu melawan garisan itu kecuali menerimanya dengan lapang. Begitu juga dengan rumah nan sederhana yang berada di ujung kampung Tegal Surup. Sejak Murni sakit hingga ia menghembuskan nafas terakhirnya, telah menjadi saksi bisu manakala Yang Maha Menciptakan kehidupan dan kematian lebih menyayangi Murni hingga ia kembali pada pangkuannya. Sejak kepulangan Ki Dudi dan Mang Idim membawa Gama dan Budi kembali ke rumah Mbah Asep, mereka berdua hanya terbaring di atas bekas kamar Murni. Tidak jarang Nituti merawatnya seperti apa yang ia lakukan kepada Murni. Nini hanya mampu berterima kasih kepada kalian berdua. Entah apa yang harus Nini lakukan agar bisa membalas budi kebaikan kalian. Perlahan Nituti mengelap keringat di tubuh Gama dan bergantian di tubuh Budi yang belum sadarkan diri, bergantian dibantu Mang Idim atau Kangkus. Beberapa kali tetesan air matanya seolah menjelaskan apa yang sedang dirasakan seorang perempuan tua yang separuh hidupnya itu telah tiada sejak ditinggalkan oleh putri tercintanya, yang sekarang hanya mampu mengirimkan doa-doa, sesuatu yang bisa menembus ruang dan juga waktu. Susul abah kamu, Gus. Mudah-mudahan semua warga kampung hilang ketakutannya dan bisa menjaga kuburan Murni malam ini. Baik, Kek.
Belum ada pertanda, kek. Tidak apa-apa, Dim. Mungkin sebentar lagi. Yang terpenting makanan dan minuman sudah masuk ke dalam tubuhnya. Perjalanannya beberapa hari ke belakang memang perlu istirahat seharian penuh. Maaf, kek. Kapan kek Dudui akan pulang? Apa setelah Nagama dan Abu disiuman? Tidak indah rasanya saya datang membawa masalah dan pergi meninggalkan masalah juga nih. Nanti jika semuanya sudah selesai. Mang Idim hanya menganggukkan kepalanya saja. Bersamaan dengan azan maghrib baru saja berkumandang, membuat Nituti langsung beranjak berdiri dan bergantian. Tidak pernah ada hati yang sembuh dan ikhlas yang tulus ditinggalkan oleh kematian. Itulah kenapa Sang Pencipta begitu sempurna menciptakan manusia. Benar, kek? Apa sekarang saja? Sekarang. Cepat, Dim. Dengan susah payah Mang Idim mengangkat tubuh Gama dan Budi agar dalam posisi duduk. Perlahan Ki Dudui mendekat sambil mengeluarkan satu botol air dalam wadah, membuka mulut Gama dan Budi secara bergantian, dan terakhir ia usapkan sorban peninggalan Ki Langsamana pada wajah mereka berdua dengan cepat. Pelan-pelan, Gam. Gama dan Budi seketika membuka matanya dengan perlahan. Bau minyak bekas menempel di jasad Murni pertama kali mereka cium langsung menusuk ke dalam lubang indera penciumannya. Benar, Murni telah tiada. Budi langsung menganggukkan kepalanya. Ia juga sadar bahwa sekarang berada di sebuah kamar perempuan yang ia perjuangkan dari sebuah kutukan sehari bulu lembut itu. Satu lagi, ini harus kalian selesaikan, Gam. Bud. Gama seketika ingat ucapan kakeknya itu ketika berada di Astana Jengjing dan ucapan Ki Langsamana saat itu. Bereskan semuanya. Bah Rojak meninggal di malam yang sama dengan Murni. Sesepuh kampung itu jauh lebih mengenaskan keadaan mayatnya. Dia menerima Baron kala itu namun tidak bisa menolak keinginan Baron. Kuburannya berada di belakang rumah gubuknya, Bud. Budi hanya tersenyum. Semua firasatnya pada Bah Rojak saat pertama berjumpa dengannya sama sekali tidak meleset. Lalu, kek? Maaf. Kuburan Murni anak perempuan biasanya menjadi incaran mereka atau jin-jin yang ingin memanfaatkan kematiannya dan tahu apa yang lebih berbahaya selain makhluk-makhluk itu. Kulit dahi Gama dan Budi seketika mengkerut bersamaan dengan gelap malam yang sudah tiba sedari tadi yang tergambar jelas di jendela kamar. Manusia, kek. Itulah kenapa kakek tidak langsung meninggalkan kampung ini dan rumah Mbah Asep. Hal ini harus kita bereskan sampai selesai. Selain keamanan kampung, kabar kematian Murni menyebar hampir ke segala penjuru kampung tetangga. Tidak jarang kematian perawan harus dijaga. Dukun-dukun yang gila akan ilmu akan mulai bergerak dan menghalalkan segala cara. Budi langsung mengepalkan tangannya sambil ia disodorkan pisau andalannya dari tangan Ki Dudui. Begitu juga gelang gengge kepada Gama yang langsung mereka berdua terima. Malam kemarin dari Mbah Asep bilang sekitar jam 1 dini hari di Astana Jengjing banyak keanehan hingga beberapa warga memilih mundur karena ketakutan. Amang cemas hal itu akan terulang. Jangan sampai ada yang menggali kuburan Murni. Ingat itu, Bud. Maaf, kek. Apa boleh Budi galikan saja kuburan untuk mereka yang mencoba hal itu? Untuk hal itu,
Ki Dudi berdiri kemudian membuka pintu kamar agar tidak mengundang kecurigaan Nituti yang sekarang sedang menyiapkan makanan yang akan nantinya dibawa oleh Kangkus ke masjid karena sedang mengadakan tahlilan murni di sana. Keluarga kita termasuk Dewi, semuanya aman. Mungkin besok atau lusa mereka akan datang bersama Pak Hadi dari pihak sekolah sebagai bela sungkawa ke Mbah Asep. Jadi kamu tidak perlu cemas, Gam. Ki Dudi menepuk pundak Gama dan menyuruh mereka berdua segera ke dapur untuk melahap makanan yang sudah disediakan oleh Nituti. Malam dengan pekatnya kali ini membawa sinar rembulan yang indah, secercah harapan warga kampung Tegal Suruk berlawanan dengan hati nuraninya. Manakala terus mengingat bagaimana Murni selama hidupnya penuh dengan kebaikan dan keakraban, namun harus pergi selamanya akibat kutukan itu. Warga sudah terkendali, mereka sudah paham keadaannya, dan mulai malam ini sudah Abah bagi siapa saja di pos ronda dan di kuburan Murni, Kek. Benar, nanti Kus yang urus bapak-bapak sebagian berkeliling kampung juga. Malam ini Abah temanin Nituti beristirahat. Kasihan dia. Harus bisa istirahat, biarkan kami yang berjaga sebelum pulang. Sekuat apapun hati Mbah Asep yang sedang terluka itu akhirnya luluh. Gama seolah paham apa yang sedang dirasakan lelaki tua itu. Apalagi tidak jarang pandangan kosong dan ratapan Nituti pada kamar Murni terus ia lihat. Tengah malam Abah akan bangun. Kang, kalau bisa jangan ada warga malam ini yang menginjak tanah Astana Jengjing. Kuburan Murni malam ini saya yang jaga. Baik, akan saya bicarakan langsung sekarang juga. Pergi, Bud. Bereskan apapun yang terjadi di sana. Nanti aku menyusul setelah tahlil untuk Murni malam ini. Bawa obornya, Bud. Tidak usah, Gam. Bara dari api rokok dan asapnya saja sudah cukup. Mang Idim langsung memberikan petunjuk bahwa dirinya yang akan melihat keadaan kuburan Mbah Rojak dan memberikan saran kepada Gama untuk menemani Ki Dudi berzikir saja, dan sesekali datang ke Astana Jengjing melihat keadaan Budi. Baik, Mang, akan Gama laksanakan. Lelaki dengan rambut gondrongnya itu sudah menghabiskan waktu berjam-jam duduk di bawah sebuah pohon jengjing. Tubuhnya hanya bersandar dengan pandangan matanya yang siaga. Beberapa kali hembusan panjang nafasnya itu terus memastikan sekitar Astana Jengjing dengan pandangan matanya yang ke arah kuburan Murni. Beberapa puntung rokok berada tidak jauh dari tempat ia duduk dan sudah tidak terhitung berapa rokok yang sudah ia hisap. Harusnya ini sudah tengah malam. Budi melihat keadaan rembulan malam ini terus bergerak dan ia cukup senang Kangkus melaksanakan perintahnya hingga tidak ada satu orang pun warga kampung yang menginjakan kakinya di atas tanah Astana Jengjing. Satu petang lagi. Budi bersiap berkeliling kampung dan nantinya akan kembali lagi. Baru saja satu kali hisapan rokoknya yang ia hisap dengan perlahan hingga terlihatlah bara merahnya itu. Ia melihat cahaya obor dari kejauhan tepat di jalan menuju kampung. Kangkus. Budi heran, namun tidak berselang lama Kangkus bersama dua temannya itu seketika berbalik badan seperti mengetahui bahwa Budi sedang bersembunyi, seperti kejadian dirinya ketika menantang suruhan Raden Sengkuni malam itu. Bagus dia pergi. Kalau Gama dalam bahaya seharusnya dia yang datang, bukan Kangkus. Belum saja bibirnya itu rapat setelah berucap, dari kedua telinganya ia mendengar langkah mendekat. Dengan cepat kakinya menginjak rokok. Warga di sini penakut, cepat. Sepertinya tidak ada yang jaga juga. Tugas kita hanya membawa tali pocongnya Murni. Perkataan tiga orang yang datang itu sudah didengar jelas oleh Budi. Mereka datang dari arah Walungan Lewi Kolot. Bukan warga sini. Dua cangkul dan satu obor yang belum dinyalakan itu berada di tangan mereka bertiga, membuat perkataan Mang Idim dan Ki Dudi langsung membuahkan bukti di malam yang baru saja berganti hari. Di sana Mbah Sukti nanti menunggu di Walungan. Budi hanya tersenyum sambil menyiapkan pisau di balik punggungnya itu dalam keadaan siaga. Langkah mereka bertiga tiba-tiba berhenti manakala akan sampai di dekat kuburan Murni yang masih bernisan dari kayu itu. Ada langkah lain.
Itu ketakutanmu saja. Ayo cepat. Itu di sana kuburannya, tidak salah lagi. Satu orang dari dua temannya itu terus saja memperhatikan sekitaran. Seketika matanya kaget melihat ke arah pohon bambu yang rindang seperti ada orang yang bergerak. Apa itu, Pak Sutri ya? Cepat. Kalau sudah bawa tali pocongnya ke arah sungai dan nyalakan obor. Cepat gali. Dari samar-samar gelapnya Astana Jengjing, mereka bertiga menyadari ada seseorang yang mendekat. Satu kali sayatan pisau mendarah di bagian betis orang yang baru saja mengayunkan cangkulnya. Dua tangan kekar dan seperti sudah piawai itu mendarat di bagian kepalanya hingga ia terkapar tidak sadarkan diri. Siapa kamu? Budi dengan sangat dingin mendekat ke arah suara itu tanpa menunggu waktu sebelum orang itu mengeluarkan golok. Satu kali pukulan tepat mengenai wajahnya hingga mulutnya mengeluarkan cukup banyak darah, dan hal yang sama Budi lakukan setelah memegang kepala orang itu. Cukup. Sudah cukup. Ampun, sakit. Satu kali lemparan pisau Budi tepat mengenai paha lelaki itu hingga ia berteriak kencang, namun bekapan tangan Budi berhasil membuat suaranya tertahan, dan pukulan tangan Budi langsung mengincar perut hingga kepalanya tertunduk. Lutut keras Budi tepat mengarah ke bagian kepala orang itu hingga ia tidak sadarkan diri dengan dua cangkul dan satu obor yang sudah tergeletak berantakan di dekat kuburan murni. Seharusnya kalian tidak datang ke tempat ini. Budi mengambil pisau andalannya yang sudah tergeletak karena mereka bertiga bukanlah lawannya sebanding, hanya karena mengandalkan keberaniannya saja, dan hal itu tidak cukup untuk melawan Budi. Baru saja pisau andalan Budi kembali ke tempatnya berada di balik pinggang, ia melihat kembali obor yang menyala dari arah kampung. Bahkan sorotan cahaya apinya itu sudah menangkap jelas tubuh Budi. Gama berteriak sambil berlari memanggil Budi, diikuti langkah dari Kangkus. Gama, tepat sekali datangnya. Gama dan Kangkus langsung disuguhkan dua cangkul dan satu obor yang tergeletak di dekat kuburan murni, serta tiga orang yang sudah tidak sadarkan diri dengan masing-masing tubuhnya mendapatkan tanda dari Budi, yaitu sebuah luka yang terus mengeluarkan darah. Mereka yang datang, Gam. Aku hanya mencegah saja. Gama seketika merasakan panas pada gelang gengge yang berada di dalam saku celananya itu, apalagi Meong Hideng sudah berlari terpincang-pincang ke arahnya. Orang suruhan dukun namanya Sutri. Aku dengar dari pembicaraan mereka. Harusnya aku tahu orang itu bukan warga kampung sini. Dari arah walungan Lewi Kolot, Gama langsung melihat seorang kakek tua dengan pakaian hitam dan ikat hitam yang melilit di kepalanya itu sedang berjalan ke arah mereka. Namun tiba-tiba langkahnya berhenti ketika mendapati tiga anak buahnya itu sudah tergeletak. Itu orangnya, Mbak Sutri. Mbah Sutri seolah tidak percaya dengan penglihatan kedua matanya. Ia merasa semua rencananya menggali dan mengambil tali pocong murni akan mudah, namun ia harus menghadapi Budi yang kini berjalan ke arahnya dengan dingin. Budi, berhenti. Jangan kamu kejar. Mbah Sutri dengan tergesa-gesa berbalik badan dan mengambil langkah 1000 dengan meninggalkan tiga anak buahnya itu. Kangkus, panggil warga kampung. Bawa tiga orang ini cari dukun itu besok hari, agar menjadi pertanda bahwa jika ada orang yang berniat jahat membongkar kuburan murni, akan bernasib sama seperti mereka. Kirimkan kabar sampai kemana saja, agar kuburan ini aman. Paham? Satu lagi, jangan bilang aku atau Gama yang membereskan malam ini. Bilang saja semua Kangkus yang melakukan. Tapi Pak, tidak apa-apa. Sedikit cara membuat almarhum Murni tenang dilakukan oleh kakak kandungnya. Budi dan Gama langsung menyelinap di antara pepohonan Jengjing untuk kembali ke rumah Mbah Asep tanpa diketahui satu warga yang sedang berbondong-bondong membawa tiga orang itu. Kobaran api dari obor membuat astana Jengjing seketika terang. Harusnya Murni sudah tenang walau aku tidak menjadi saksi di akhir hidupnya. Hanya doa yang bisa aku panjatkan saat ini dan akan aku selalu ingat ketika ia bertahan dari kutukan sari bola lembut itu. Ucapan Gama dalam hatinya ketika terakhir kali malam itu melihat ke arah nisan kayu yang tertancap di atas tanah kuburan murni. Sejak pagi datang, warga kampung Tegal Surup sudah mulai kembali menginjakkan kaki menuju walungan Lewi Kolot. Melewati kuburan murni di astana Jengjing, tidak jarang Mbah Asep selalu meminta kiriman doa dari warga kampung untuk Murni saat melewatinya.
Apalagi sejak kejadian semalam, setelah warga mengetahui hal itu membuat mereka kembali mengatur jadwal untuk giliran setiap malam sampai 40 hari kematian Murni yang akan sering melihat ke Astana Jengjing. Keberanian warga kampung kembali tumbuh. Kutukan yang menimpa Murni dengan ganas dan beringas itu seketika menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi warga kampung dengan Murni yang rela berkorban agar kutukan itu tidak menyebar walau harus pergi selamanya dari alam sementara menuju ke alam keabadian. Gama ingin kembali ke lawang rawa sukmo kek, melihat dan memastikan keadaannya saja. Gama telah berpamitan pulang kepada Nituti dan Mbak Asep penuh dengan haru dan isak tangis. Mbah Jajang mungkin masih di sana sebelum melakukan perjalanan panjang. Malam itu kakek berjumpa dan semoga dia bisa hidup tenang setelahnya, Gam. Kek, maaf, apa tidak berlebihan keinginan para warga mengubah nama Walungan Lui Kolot menjadi Walungan Cai Murni untuk selalu mengenang kepergian Murni? Apalagi sore itu sebelum dia terkena kutukan sepulang dari sana. Jawab, Gam. Tidak ada salahnya, Pak. Selama Walungan itu memberikan manfaat dan menjadi nama Murni, itu akan selamanya menjadi doa. Murni adalah pemberi kehidupan walau ia harus meninggal dengan cara mengenaskan. Setidaknya amalan selama ia hidup akan terus mengalir seperti air di Walungan Cai Murni, sesuai dengan nama barunya. Ucapan Gama membuat Nituti kembali meneteskan air matanya. Begitu juga Mbak Asep yang langsung paham dengan ucapan Gama. Gama pamit. Mbah, Nik, cepat kembali ke sekolah, Pak. Berikan kabar secepatnya dan pulang dengan cepat, Gam. Baik, Mang. Kendaraan roda 2 itu segera membawa Gama dan Budi keluar dari kampung Tegal Surup, sebuah kampung yang sudah memberikan arti lebih kepada mereka berdua bahwa perjuangan tidak harus selalu menang, namun harus tetap melawan. Bahkan pahlawan yang sebenarnya adalah ketika meninggal dunia namun menyelamatkan banyak nyawa. Di sana, Bud, cepat. Benar, Gam, aku masih penasaran dan semuanya harus dipastikan untuk kita kembali. Itulah kenapa pesan Kilang Samana jelas, Bud. Bereskan semuanya agar tidak ada yang tersisa. Setelah lama berjalan, akhirnya mereka berdua disambut oleh pemandangan yang jauh berbeda di Astana Giridanyang, membuat langkah mereka terhenti begitu saja. Tidak salah ini, Gam. Tumbukan tanah bak seperti kuburan telah berjajar rapi mengubur jasad korban yang sebelumnya dihidupkan kembali oleh Raden Sengkuni. Seorang lelaki tua baru saja mengelapkan handuk ke arah wajahnya untuk menyingkirkan keringat yang sudah membanjiri tubuhnya sedari tadi. Itu Mbah Jajang. Benar, Gam, ayo. Mbah Jajang menjadi orang yang sangat bertanggung jawab setelah ia memberikan petunjuk kepada mereka waktu itu, walau dengan segudang resiko berbahaya yang sudah ia ambil. Dengan memakamkan mereka, kutukan itu harusnya sudah berakhir, Bu. Tunggu. Sepertinya itu Kimpul, Gam. Danan, Cayo. Bisa kebetulan begini. Mereka bertiga tidak menyadari kedatangan Gama dan Budi, walau Mbah Jajang sudah melempar senyum dan menundukkan kepalanya terlebih dahulu karena sudah mengetahui di mana Gama berasal setelah berjumpa dengan Ki Dudui dan membenarkan bahwa Gama adalah keturunan Kilang Samana. Sepertinya ada yang mengumpulkan kita tanpa kita sadari. Hei, Mama Gondrong! Gama hanya tersenyum ketika Cahyo berusaha menggoda Budi dengan ucapannya itu. Begitu juga dengan Danan. Bahkan Kimpul kini mulai memahami isengnya Cahyo kepada Budi. Sini, Mang. Ini ada sisa sajen. Ngapain jauh-jauh? Budi hanya memandang dingin ke arah Cahyo tanpa melempar senyum satu kali pun. Bahkan ketika Cahyo mendekat, ia berusaha menghindar walau kalah cepat dengan gerakan Cahyo.
Jangan tarik-tarik bajuku. Ayo sini, jangan malu-malu. Apa yang dilakukan Cahyo kepada Budi sontak membuat Gama, Danan, dan Kimpul tertawa melihat tingkah mereka berdua tanpa mereka sadari bahwa Jajang sedang berbicara dengan seseorang kakek tua yang tidak ingin cucunya itu kembali dalam keadaan berbahaya. Tanpa sepengetahuan Gama dan Budi, Ki Dudi sudah berada di belakang mereka bersama Mang Idim. Rasa yang membawa saya kembali, Bah, untuk memastikan tempat ini tidak apa-apa. Memang sudah seharusnya seperti itu, Ki. Tapi bagaimana mereka berdua bisa begitu cocok? Ki Dudi hanya membuang nafasnya cukup panjang. Tidak mudah menjelaskannya, tapi mereka memiliki kesamaan. Mereka sama-sama memiliki masa lalu yang kelam. Gama melihat keberadaan Meong Hideng yang berjalan di atas reruntuhan Astana Giri Danyang dengan terpincang-pincang. Seekor kucing hitam yang bukan hanya berjalan saja, namun lebih kepada memastikan bahwa tempat yang sebelumnya diperebutkan dan membawa malapetaka dengan sejarah panjangnya itu kini telah benar-benar tiada. Mungkin ini salah satu bagian dari titik-titik perjalanan Kilang Samana sebelumnya, yang akan aku sambung menjadi satu garis perjalanan selanjutnya, yang entah kapan garis itu akan berhenti. Ucap Gama seketika melihat bayangan wajah murni yang sedang tersenyum di dekat Meong Hideng. Cahaya kuning keemasan sedang menjalankan takdirnya membawa sore yang sudah tiba sejak tadi di kampung Tegal Suru. Sore yang akan segera berakhir dengan mengundang malam agar segera datang. Cahaya itu menyorot di antara celah pepohonan jengjing dan seorang perempuan teramat cantik dengan kain sinjang yang melilit di tubuhnya yang elok. Senyuman manis perempuan dengan rambut panjang yang terurai basah itu sedang berjalan menuju rumahnya setelah pulang dari Walungan Lewi Kolot, tempat ia mandi dan membersihkan beras yang kini berada di tangannya. Tiba-tiba langkah perempuan yang biasa dipanggil Murni itu berhenti dan melihat seseorang terjatuh di balik pepohonan jengjing. Siapa? Ada orang? Iya, tolong. Suara yang pertama kali Murni dengar adalah suara seorang lelaki. Apalagi penglihatannya mulai tidak jelas dengan malam yang baru saja tiba bersamaan kumandang azan maghrib. Dengan tergesa-gesa Murni mendekat ke arah suara lemas itu seperti sedang menahan rasa sakit. Kulit dahinya tiba-tiba mengkerut manakala ia mendapati lelaki tampan sedang memegang perutnya dengan keadaan yang kotor. Kenapa ada di situ? Boleh saya minta makanan? Saya dalam kejaran orang. Tapi beneran saya orang baik, kamu tidak perlu takut. Murni semakin kebingungan dengan wajah tampan lelaki itu, namun keadaannya sangatlah memburuk lemas. Kimpul namaku, tolong. Tunggu di sini, aku pulang dulu. Mungkin ada makanan sisa, nanti aku kembali. Dengan tergesa-gesa Murni langsung menuju rumahnya yang berada di ujung kampung itu dengan sejuta pertanyaan kenapa lelaki itu bisa sampai di kampungnya. Nik Tuti yang sedang sholat maghrib bahkan tidak mengetahui Murni yang sedang terburu-buru memindahkan nasi bekas siang tadi dan lauk seadanya di atas daun. Ia tidak ingin melihat lelaki bernama Kimpul itu mati dalam keadaan lapar. Mau kemana lagi, Murni? Tunggu nih sebentar, ada orang kelaparan, kasihan. Murni keluar tergesa-gesa sambil membawa satu botol penuh dengan air minum. Kembali berjalan keluar. Bagi Nik Tuti hal seperti itu bukan pertama kali ia lihat, karena memang anak perempuan satu-satunya itu terkenal baik dan suka menolong walau keadaan keluarganya tidak pernah lepas dari kata sederhana. Dengan suami yang bekerja jauh di kota sebagai penjaga sekolah. Masih di situ, Kimpul? Iya, aku masih di sini. Dengan cepat Murni mendekat dan langsung memberikan makanan serta air minum. Kimpul bahkan tidak sempat mengucapkan terima kasih kepada Murni. Ia langsung makan dengan lahap dan Murni hanya memperhatikannya aneh. Tanpa Murni sadari, dari arah lain ada seseorang lelaki yang sedang memperhatikannya, lalu tersenyum penuh arti ke arahnya dan Kimpul. Lelaki yang sedang mengejar Kimpul, namun lelaki itu tidak langsung mendekat ke arah mereka berdua. Santapan untuk Raden. Darahnya segar dan Raden Sengkuni akan senang.
Makanan ala kadarnya habis dilahap Kimpul dan tidak tersisa satu tetes pun air dalam botol. Sejak saat itu pepohonan yang menjulang tinggi dan tanah merah Astana Jengjing menjadi saksi bisu, manakala kebaikan murni menjadi malapetaka yang hinggap dalam dirinya. Tinggal menghitung waktu cepat atau lambat, bencana akan menimpa kampung Tegal Surup dan kutukan akan hinggap dalam diri Murni setelah menolong seseorang yang menjadi incaran dari keluarga Ningrat. Kebaikan Murni adalah dorongan nurani dalam dirinya, walau setelahnya berbagai kutukan dari sare bola lembut akan hinggap dan menyeretnya paksa pada sebuah kematian mengenaskan. Kutukan itu mengikat pada darah, menggerogoti daging dalam tubuh entah hidup atau mati. Mereka tidak peduli. Sekian. Terima kasih buat Teguh Pahluvi yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Selamet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.